Halo, apa kabar semuanya? Saya Muhammad Ghazali. Saya akan menjelaskan tentang pengertian protein, sumber-sumber protein, gangguan protein seperti kekurangan protein dan kelebihan protein. Pengertian protein. Protein itu apa sih sebenarnya? Baik. Protein adalah zat makanan berupa asam-asam amino yang berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Di dalam protein itu terkandung apa saja? Di dalam protein itu terkandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak dan karbohidrat. Protein berasal dari bahasa Yunani yaitu protos yang artinya utama atau yang didahulukan. Protein ini ditemukan oleh ahli kimia Belanda bernama Geraldus Mulder pada tahun 1802 sampai 1882. Apa sih fungsi protein bagi tubuh manusia? Fungsinya protein untuk tubuh manusia itu adalah pembentukan komponen struktural tubuh. Protein juga berfungsi untuk pembentukan semua jaringan di dalam tubuh, termasuk di situ darah, enzim, hormon, kulit, rambut, dan kuku. Protein juga berguna untuk pertumbuhan dan mengganti sel jaringan yang rusak pada tubuh seperti luka. Jadi, jikalau kalian kurang mengkonsumsi protein atau tidak mengkonsumsi protein, proses penyembuhan pada luka bisa dibilang akan lambat prosesnya. Protein ini juga sebagai pembentukan antibodi dan sumber energi besar, energi makro. Bila tubuh kekurangan protein, dampak apa yang ditimbulkan? Jadi, kekurangan protein itu dapat memunculkan sejumlah gangguan kesehatan yang efeknya tidak bisa disepelekan. Kekurangan protein tidak hanya menyebabkan rasa lapar, lelah, dan lemas, tetapi juga membuat sistem kekebalan tubuh menjadi menurun. Karena fungsi protein tadi merupakan makronutrien yang dibutuhkan untuk membangun dan memperbaiki dan mengatur fungsi-fungsi berbagai jaringan dan organ tubuh termasuk pembentukan otot. Lalu, apa saja sih jenis-jenis lain dari kekurangan protein? Kekurangan protein itu bisa ditandai dengan kerontokan rambut, gangguan fungsi otak, gangguan imun tubuh, pertumbuhan dan perkembangan anak terhambat. Dan yang kelima, proses penyembuhan luka menjadi lambat. Jadi kekurangan protein dapat menyebabkan kerontokan rambut. Di sini saya akan menjelaskan kerontokan rambut itu seperti apa sih. Kerontokan rambut itu dipicu karena kurangnya protein. Hal ini karena tubuh kekurangan protein, laju pertumbuhan rambut akan melambat dan semakin banyak folikel rambut yang memasuki fase istirahat. Efeknya rambut menjadi rapuh, mudah rontok, dan lebih tipis. Gangguan keduanya yaitu adalah gangguan fungsi otak dan mental. Kekurangan protein ini dapat kedua yaitu gangguan fungsi otak dan mental. Kekurangan protein ini dapat terjadi karena asam amino yang terdapat pada protein ini dibutuhkan untuk pembentukan beragam jenis neurotransmitter, yaitu dia berupa senyawa kimia yang berperan mengantar stimulus atau peran ke sel saraf, otak maupun otot. Dalam protein terkandung asam amino. Nah, apa sih asam amino ini? Diperlukan untuk membentuk dopamin dan serotonin. Lalu, kedua unsur ini apa sih? Dan apa kedua fungsi ini? Fungsinya, fungsi dopamin dan serotonin. Serotonin dan dopamin ini bisa membuat suasana hati menjadi baik. Jadi mood Anda bisa menjadi baik kalau ada unsur serotonin dan dopamin yang Anda dapatkan dari protein. Kekurangan dopamin dan serotonin apa sih bisa terjadi? Kalau kekurangan serotonin dan dopamin itu bisa membuat suasana hati menjadi buruk dan bisa saja memicu gangguan perilaku. Yang ketiga, imunitas tubuh menurun. Kekurangan protein dapat menurunkan kekebalan autoimunitas tubuh. Itulah sebabnya orang yang kebutuhan proteinnya tidak tercukupi dengan baik lebih rentan terkena penyakit, khususnya penyakit infeksi. Keempat, pertumbuhan dan perkembangan anak juga dipengaruhi oleh tercukupnya asupan proteinnya.
Seperti yang saya jelaskan tadi di pengertian awal, protein yaitu protein sebagai bahan baku berbagai hormon dan neurotransmitter. Nah, jika asupan protein pada anak kurang, tentu saja proses pertumbuhannya dan perkembangannya dapat terganggu. Salah satu contohnya anak mengalami stunting atau memiliki tubuh yang lebih pendek daripada anak lain seusianya. Jadi bunda dan orang tua di rumah tolong jaga dan dikontrol asupan protein pada anak. Yang kelima, kekurangan asupan protein dapat memperlambat proses penyembuhan luka. Penelitian menunjukkan bahwa salah satu penyebab luka yang sulit sembuh adalah rendahnya kadar protein dalam tubuh. Hal ini tidak mengherankan karena protein dibutuhkan untuk memperbaiki jaringan yang rusak dan membentuk jaringan yang baru. Nah, kita sudah mengetahui tentang ciri-ciri penyakit kalau kekurangan protein. Sekarang saya akan menjelaskan ciri-ciri kalau kita kelebihan protein. Seperti apa sih ciri-ciri dan gejala kelebihan protein itu? Ciri-ciri dan gejala kelebihan protein ini membawa dampak buruk bagi kesehatan, seperti bau mulut, masalah pencernaan seperti sembelit dan diare, berat badan bertambah, dehidrasi, kerusakan ginjal, risiko kanker, penyakit jantung, dan yang terakhir kehilangan kalsium. Nah, untuk menghindari berbagai dampak dari kekurangan protein, Anda perlu mencukupi kebutuhan protein harian dengan mengonsumsi aneka jenis makanan yang mengandung protein. Lalu, makanan seperti apa yang harus kita konsumsi untuk mendapatkan protein yang sesuai? Nah, protein itu dibagi menjadi dua berdasarkan sumber didapatnya protein itu, yaitu protein nabati dan protein hewani. Protein hewani yaitu sumber protein yang didapat dari makhluk hidup seperti hewan, di mana hewan yang memakan tumbuhan mengubah protein nabati menjadi protein hewani. Contohnya seperti apa? Contoh protein hewani itu yaitu daging kambing, sapi, ayam, susu, udang, telur, belut, dan ikan gabus, dan lain-lain sebagainya. Protein nabati itu seperti apa? Jadi protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya seperti jagung, kacang, kedelai, kedelai hijau, jenis-jenis kacang-kacangan yang mengandung protein tinggi. Jadi dengan menjaga protein dan menjaga imunitas badan membuat kita menjadi orang yang lebih sehat. Terima kasih.